Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya teman-teman di Sanjaya Gun Shop. Dan kali ini tadi saya baru buka untuk bagian dari komentar dari sebuah akun Bobby Arta. Ini beliau menanyakan sebuah unit dengan nama tabung peres. Ini teman-teman. Ini mohon maaf buat suaranya agak kecil. Ya, saya agak-agak untuk hari ini ya. Untuk unitnya itu tabung peres ini, beliau, waduh, bentar. Nah, beliau menanyakan tentang sebuah spesifikasi dari tabung ini, dari unit tabung peres ini, secara tidak langsung. Beliau menanyakan, Bang, mau tanya dong, model tabung peres itu bisa pakai slug apa belum? Nah, oke teman-teman, mari kita jawab dulu. Soalnya ini ada dua pertanyaan. Yang satunya ini, yang satunya nanti saja saya bacakan ya. Untuk unit ini belum cocok teman-teman ya buat penggunaan slug. Soalnya unitnya memang dari penggunaan alurnya itu belum support slug. Jadi memang lebih cocok penggunaan ke bagian penggunaan unit mimis di mimis model dom untuk unitnya ya. Ini unitnya itu memang untuk bagian dari spesifikasinya itu memang buat buruan besar, tapi untuk penggunaan mimis dia belum support untuk penggunaan slug. Ya memang karena untuk penggunaan slug itu harus benar-benar berhati-hati ya. Sekalipun ada beberapa unit dengan alur 12, tapi untuk penggunaan slug dia itu sudah bisa. Ada beberapa unit yang seperti itu, tapi untuk unit ini masih belum bisa ya. Karena memang dari model alurnya dia yang kurang. Ini lebih cenderung ke bagian alur yang agak timbul. Beda dengan unit dengan alur-alur yang agak halus itu mungkin bisa kalau penggunaan di slug ya. Untuk unit ini masih belum untuk penggunaannya ya. Sekalipun dia big game, tapi penggunaan masih mimis dom. Artinya untuk penggunaan alurnya ini masih alur 12. Untuk penggunaan slug itu sebenarnya minimal di alur 10 paling kecil. Untuk alur paling banyaknya itu di 10 dan alur paling bagusnya itu kalau nggak 8 ya 6. Soalnya berbeda-beda juga tergantung pemakainya. Ada yang lebih suka pakai alur 8, kalau nggak gitu ada juga yang lebih suka pakai alur 6. Untuk pencocokan mimis biasanya menjadi salah satu sebuah pertimbangan antara alur 8 dan alur 6. Ada orang-orang yang lebih suka penggunaan alur 8 karena dia itu lebih cenderung kepada mimis-mimis yang dia punya. Artinya berat mimis juga berpengaruh terutama untuk penggunaannya. Dan ada juga yang alur 6 karena ya memang alurnya dikit, jadi untuk penggunaan slug dia itu lebih enak sih untuk settingannya. Untuk penggunaan slug di kita alur 6 itu rata-rata paling kecil untuk grainnya itu di grain 13,6, kalau nggak gitu di grain 14. Dan untuk grain paling berat biasanya yang kita gunakan itu di grain 16 itu dia sudah cocok. Tapi ada juga beberapa unit yang sekalipun dia pakai alur 6 itu dia untuk grain 16 itu malah kurang, itu juga ada. Contohnya saya pernah akurasi unit berupa belacan X2 ya. Itu sudah lama sih yang dibuat akurasi jarak jauh di kisaran 100 meteran. Untuk mimisnya juga benar-benar harus diperhatikan terutama untuk beberapa jarak yang digunakan. Untuk penggunaan jarak 30-an kemarin saya itu ingat banget untuk mimisnya pakai one hole 13 grain. Setelah itu naik di 40, 50 dia beda merek, cuma bagian dari beratnya tipis. Kalau one hole kemarin 13,6, kalau yang satunya itu di 14 kalau nggak salah. Buat mimisnya itu juga banyak. Kemarin kita itu juga pakai mimis berupa Ares, BST, terus juga apa ya, saya juga agak lupa ya, mamai apa ya buat mimis yang satunya. Terus yang terakhir kemarin sampai kita carikan unit mimis impor dari yang imporan yang seklip itu harganya 200 berapa ya, 200 ribuan kalau nggak salah, dapat 2 klip. Kita itu kemarin pakai mimis dari impor juga, saya juga lupa namanya. Pernah saya bahas juga GSA atau apa ya, yang dari Amerika itu juga pernah, tapi belum sempat kepakai untuk unit mimis yang itu karena ternyata lebih cocok ke bagian Ares ya, Ares sama BST kemarin untuk penggunaannya. Untuk unitnya alhamdulillah sekalipun ada kendala di sana, tapi untuk bagian dari akurasi alhamdulillah ya bisa dikatakan bagus untuk penggunaannya. Waktu itu kita pakai untuk grouping dan juga akurasi. Oke, kita lanjut ya. Untuk unit ini alurnya masih 12, jadi belum cocok untuk penggunaan mimis slug.
Dan itu tadi sedikit saya singgung juga untuk beberapa alur yang bisa digunakan di mini slug. Dan untuk mini slug ukurannya tetap sama di 4,5 ya, sesuai dengan kaliber yang ditentukan. Kenapa 4,5 itu lebih disarankan atau peraturannya itu dibuat 4,5 karena untuk bagian dari mimisnya yang kecil, jadi untuk penggunaan terutama ya kita menghindari sesuatu yang berbahaya ya, pastinya untuk penggunaan lebih ke bagian lomba sebenarnya untuk penggunaan senapan angin. Kalau pengendalian hama itu mungkin ya memang kalau dibutuhkan bisa untuk pengendalian hama. Oke ya, ini buat unitnya itu, oh ya saya singgung sedikit ya buat spesifikasi dari unit ini. Untuk unit ini itu pakai tabung monel UB27, artinya tabung yang monel kecil. Soalnya monel ada juga yang gede, ukuran 32 atau 34 ya kemarin. Saya juga nggak terlalu hafal soalnya buat monel yang gede itu. Untuk pengisian maksimal tetap di 4000 ya, 4000 PSI. Sekalipun di manunya sudah tertulis sampai 5000, tapi kurang disarankan karena kita menghindari sesuatu yang tidak diinginkan ya. Oke, terus untuk bagian laras, unit ini pakai laras 70. Sebenarnya untuk bagian tabungnya ini nggak terlalu peres ya, selisih dikit, cuma selisih ya 8 sentian lah untuk antara tabung dan juga ujung larasnya ini. Kita sebut tabung peres karena dia untuk bagian dari panjang tabungnya itu hampir sama. Untuk bagian dari penggunaan, saya lebih suka penggunaan track 1 dan track 2 untuk unit ini, karena untuk bagian recoilnya itu dia masih bisa saya kendalikan. Untuk track 3 dan 4 saya kurang suka karena dari besarnya recoil itu juga kadang-kadang mempengaruhi tingkat kestabilan tangan, terutama untuk penggunaannya. Oke ya. Nah, ini tadi ada sedikit bilala, coba. Oh, slong. Untuk bagian dari tarikan picunya ini agak miring ya. Lepas dari landasannya. Untuk unit ini tuh banderan harganya itu di 1.850.000. Ini bisa digunakan untuk big game, bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ketika penggunaannya, terutama untuk tracknya. Ada beberapa unit juga yang sebenarnya bisa digunakan untuk big game, tapi kebetulan kita bahasnya ini ya, saya rekomendasikan untuk unit yang ini saja. Oke, apalagi ya tadi ya. Ini untuk unit yang untuk bahasan yang satunya adalah terus apa saja yang udah support slug plus ukuran atau jenis slugnya. Untuk yang support slug di kita itu ready-nya di unit-unit seperti Black Lava untuk bagian dari yang paling laris, ANT itu juga laris, Bengal, Blacan itu juga bisa. Tapi sebenarnya nggak harus mengacu ke bagian dari unit itu teman-teman untuk bagian penggunaan slug ya. Karena yaitu tadi, karena alur dari laras itu juga berpengaruh. Ada beberapa unit yang seperti ini pun juga diganti alur slug itu juga ada. Terus untuk unit-unit yang bocap biasa seperti ini yang di belakang saya ini diganti alur slug juga banyak juga untuk penggunaannya. Maka dari itu untuk penggunaan di alur slug itu nggak harus mengacu pada merek unitnya, karena beberapa unit yang sebelumnya belum support slug tapi diganti atau ada perubahan di bagian alurnya sehingga dia akhirnya bisa support slug. Untuk unitnya seperti itu biasanya spesifik penggunaan slugnya. Tapi untuk unit-unit yang memang sudah bawaannya itu bawaan laras-laras slug, itu kita ada unit seperti itu tadi, Black Lava, Black ANT, terus Blacan. Cuma Blacan ini di toko udah nggak ada, adanya di gudang untuk belacannya. Terus untuk bagian dari unit lain, Gorilla X kita juga bisa digunakan untuk slug. Sekalipun untuk alurnya kalau nggak salah 10, antara 12 sama 10 ini ya Gorilla di belakang saya ini. Dan untuk penggunaan biasanya itu digunakan di jarak jauh kan untuk bagian slug itu. Sehingga untuk penggunaan slug ya kalibernya tetap di 4,5, cuma itu nanti kita harus menentukan untuk bagian dari berat mimisnya juga, sehingga untuk penggunaannya pastinya kita kan nggak ketika digunakan di dalam hutan atau ketika kita berburu atau berlomba itu kan biasanya sudah ada satu set bagian mimisnya. Jadi untuk penggunaan di beberapa meter itu ada sendiri, dengan beberapa meter ada sendiri. Dan untuk penggunaan di long atau jarak jauh itu rata-rata juga ada pengaruhnya lagi selain dari mimis itu. Untuk bagian power biasanya untuk penggunaan long dan jarak jauh itu juga ada perubahan, terutama di per belakang dari unitnya. Coba bentar ya, ini tak taruh dulu, tak pakai Gorilla ini saja. Nah ini Gorilla teman-teman.
Untuk power biasanya di penggunaan atau perubahan power itu biasanya teman-teman yang sering pesan atau setiap pengguna jarak jauh itu biasanya ditambahin ke bagian power plenum. Kalau nggak gitu di per belakang sini, nggak gitu di per depan sini. Soalnya untuk power juga sangat berpengaruh di bagian unit yang digunakan untuk jarak jauh. Tapi itu nanti juga harus diimbangi dengan kestabilan. Nah, kestabilan untuk bagian penggunaan di long itu biasanya teman-teman yang sering pesen itu di bagian penambahan regul itu juga sering, atau custom beberapa unit yang kayak unit-unit seperti Black Lava itu biasanya dibuat custom. Maka itu extra big, Black AMT, Goblin masuk ke bagian extra big ya, di keluarga bengal extra big ya. Terus ingat saya seperti itu sih. Kalau nggak gitu paling ekstrim itu di unit Blacan yang dirombak seperti kejadian yang waktu saya ceritakan di awal video tadi. Harga unitnya saja di 8 juta, terus orangnya rombak di bagian tabung, laras, dan juga chambernya. Jadi benar-benar full rombaan untuk unitnya, itu total di 16-an atau berapa ya, soalnya saya juga lupa. Untuk penggunaan di unit atau ya senapan slug untuk penggunaan jarak jauh itu juga pastinya sering ditanyakan untuk penggunaan teleskopnya juga. Apakah teleskop ini bisa digunakan untuk main turret atau ya itulah ya, main turret untuk penggunaannya biasanya di jarak jauh. Untuk main turret biasanya di teleskop itu nggak harus di teleskopnya juga sih. Ada beberapa kriteria yang harus kita lengkapi dulu di bagian senapannya, yaitu di bagian kestabilan anginnya itu tadi, terus power, dan untuk senapannya itu kalau bisa nggak beritme kalau bisa ya, soalnya senapan angin itu ada ritmenya, baik yang unit-unit seperti ini, bahkan unit-unit full CNC seperti ini itu juga ada unit-unit yang beritme. Jadi saya setiap akurasi itu kalau unit yang 1 jutaan saya hafal banget, itu di unit yang PCB panjang ya, di Alpaka itu saya hafal banget untuk bagian ritmenya. Kalau nggak 3 on 1 off 1 ritmenya itu nggak gitu pas dia banyak onnya itu biasanya di 6 on 1 ritme, biasanya seperti itu. Saya sekalian jabarin biasanya di dalam video akurasinya itu juga seperti itu kadang-kadang. So, unit-unit yang tanpa ritme itu Kak ya juga berpengaruh di bagian dalam larasnya ya, soalnya kan ketika kita masukin untuk bagian mimis, ada bagian mimis kan, mimis masuk shred, ada bagiannya entah itu yang pastinya nggak kita sadari, ada sepiahnya dikit, itu nanti juga bakal berpengaruh ke bagian lajur mimisnya, bagian alurnya. Karena itu biasanya untuk yang terjadi atau kejadian ritme itu dipengaruhi dari itu tadi biasanya. Kalau nggak gitu untuk bagian dari kestabilan anginnya dia yang kurang stabil dikit lah, itu biasanya juga pengaruh. Kalau nggak gitu untuk penggunaannya di powernya, powernya itu nggak bisa imbang terus, nggak bisa konsisten, biasanya juga seperti itu yang perlu diperhatikan untuk penggunaan long range atau penggunaan di main turret. Soalnya rata-rata yang ditanyakan untuk penggunaan turret, main turret itu kebanyakan itu kan di teleskop. Dan kalau memang untuk bagian dari unit yang dimiliki itu sudah benar-benar bagus untuk bagian dari penggunaannya, atau ya orangnya itu sudah benar-benar hafal untuk unitnya, itu bisa saja. Bahkan teleskop 700 ribuan atau 500 ribuan itu sudah bisa digunakan main turret, tergantung pilotnya juga sebenarnya untuk penggunaan di jarak jauh maupun di main turret. Oh ya, tadi untuk penggunaan slug itu kurang lengkap ya tadi ya. Coba untuk penggunaan, oh ya, untuk unit-unit yang biasanya digunakan ke long range, ini tadi belum selesai soalnya saya tadi loncat untuk ke bagian dari main turret ya. Untuk penggunaan di long range itu selain dari penambahan power plenum biasanya begitu regul, itu juga ada di per. Kadang-kadang untuk per itu juga tergantung kebutuhan. Biasanya per yang digunakan itu di per Mizumi, dan untuk pemasangan itu kalau ada beberapa unit yang sudah terpasang per di sini, per Mizumi ya, Mizumi putih biasanya kalau yang di belakang itu juga ya mungkin biasanya itu cuma nambah di bagian depannya, bagian ruang valve-nya ini kadang-kadang, tapi juga tergantung kebutuhan atau orang yang masang. Kalau orangnya pengen pasang di depan nanti juga bisa, di belakang juga bisa, soalnya di depan ini kan juga ada pernya tapi nggak sekuat untuk penggunaan yang di belakang kan, untuk penumbuk di belakangnya. Jadi beda kebutuhan juga beda. Dan untuk Mizumi itu juga ada beberapa warna kan, ada yang putih, biru, kuning
kuning sama merah ya, kalau kalau nggak salah ada juga ya. Untuk penggunaan juga bervariasi kan. Ada yang memang kita nyari untuk bagian powernya, ada yang mencari untuk bagian kestabilannya. Kalau nggak gitu di kelenturannya itu juga ada orang yang nyari Mizumi yang bisa untuk digunakan. Kalaupun powernya kencang tapi dia stabil, itu juga ragam banget, beragam untuk penggunaannya. Jadi untuk penggunaan di jarak jauh juga pastinya ya bisa tergantung ke kebutuhan kita, terutama untuk penambahan di unit, atau teman-teman sudah punya unit yang sudah siap untuk penggunaan jarak jauh atau penggunaan slug, itu juga bisa saja ya, nggak usah nambah sih kalau yang sudah support ya. Oke. Terus untuk unit-unit yang biasanya digunakan di jarak jauh itu juga dipengaruhi juga tergantung ke penggunanya atau pengakurasinya. Biasanya soalnya yang akurasi sini sama yang akurasi sana itu juga beda untuk penggunaan, baik di mimisnya. Biasanya untuk penggunaan mimis itu sering terjadi banget, terjadi komplain, dan untuk mimisnya sering kita kasih mimis test yang sesuai, dan itu pun kadang-kadang untuk penggunaannya kalau orangnya benar-benar kurang hati-hati atau teliti ya, itu juga berpengaruh, juga berbeda untuk hasilnya. Tapi paling banyak kita sarankan untuk penggunaan di mimis itu rata-rata di penggunaan mimis di penggunaan PCP Jawa. Untuk PCP bocap seperti ini rata-rata cuma kita sarankan ke bagian kepala mimisnya yang lebih ke kubah atau halus, kubah sempurna atau dom yang bagus. Kalau yang PCP Jawa itu kan ada beberapa unit yang pakai mimis yang agak nyowak dikit kepalanya, itu juga nggak masalah, itu juga ada ya, banyak sih rata-rata kalau yang PCP Jawa. Tapi kalau PCP bocap dengan model atau unit dengan laras OD 13-14 dengan bagian dalamnya itu ada seal dalamnya, itu kadang-kadang kita lebih sarankan ke bagian penggunaan mimis yang berbentuk kubah bagus, kubah sempurna. Kalau kita ambil di bagian yang agak nyowak dikit, saya sering banget kejadian, sehingga untuk bagian masuknya itu dia oke lah, 1 kali 2 kali itu bagus, bisa lancar. Tapi untuk kedua ketiga kalinya itu biasanya agak seret, sehingga harus dipaksa jerak, habis itu ditembak, mimis nggak mau keluar, dan ternyata untuk bagian dari sealnya itu lepas. Itu sering banget. Untuk penggunaan dari mimis itu sering, alhamdulillah sekarang sudah hafal. Untuk unit-unit yang seperti itu sering mengalami kejadian seperti itu karena mimis yang saya gunakan itu berbeda, bukan kubah sempurna yang agak cuak dikit. Contohnya kayak di Black Snipper yang sering saya gunakan untuk tes akurasi juga, itu bakal berpengaruh ke beberapa unit. Contoh kepada bagian Monster D38, Monster D28, 32, 38, terus Marauder, bocap seperti ini pun juga kadang-kadang saya lebih menghindari ke penggunaan mimis yang model agak nyowak dikit untuk bagian kepalanya. Kalau lainnya itu di bocap 500 cc semi CNC, Predator D38 itu juga sering kejadian. Nah, dari itu saya lebih suka untuk penggunaan kalau enggak GR12, terus Tiger 12 grain, sama untuk penggunaan di Hercules. Kebanyakan seperti itu. Kalau menurut saya untuk bagian dari penggunaan pengenaan dari jatuh mimisnya itu dia kurang rapat, itu biasanya bisa teman-teman atur untuk bagian dari powernya. Itu kadang-kadang juga ada yang powernya kebesaran kan teman-teman, jadi harus diatur sedikit. Kalau kayak gitu untuk bagian dari mimisnya itu grainnya agak dinaikkan dikit, soalnya biasanya kejadian juga seperti itu. Oke. Untuk pembahasan kayaknya cukup seperti itu saja. Nanti kalau teman-teman yang ada pertanyaan untuk beberapa unit yang ada di kita, nanti bisa tulis di komen. Kalau nggak gitu nanti kalau teman-teman pengen dapat informasinya langsung, dibalas langsung cepat, itu nanti bisa ambil di nomor admin yang ada di layar ya. Soalnya beberapa komentar itu nggak bisa saya jawab secara cepat, soalnya ada beberapa kendala juga yang pastinya dari komentar luar negeri rata-rata seperti itu. Ada yang bahasa Spanyol, Filipina, Vietnam, Kamboja, Laos, Thailand, terus Latin juga banyak juga, terutama di unit di video saya yang coba tes jedor di bagian unit Greyhound T-Rex yang versi bullpup maupun klasik. Nah, itu banyak banget untuk penggunaan atau kejadian komentar dari luar negeri itu biasanya banyak banget. Oke, kita kembalikan untuk unitnya ya. Ini teman-teman kalau pengen sebuah review berupa unit-unit full CNC, nanti saya siap untuk
menjajar atau menata untuk setiap unitnya. Soalnya beberapa unit CNC itu ada yang harganya murah, ada yang harganya mahal, tergantung dengan kebutuhan juga. Kalau teman-teman pengen ambil unit yang CNC ataupun cari unit yang full CNC, ada juga nggak harus unit yang bocap seperti ini untuk yang full CNC. Kadang-kadang untuk unit-unit yang kayak pipa panjang itu juga ada yang pengerjaannya CNC itu juga banyak, tapi nggak banyak digitalnya. Untuk unit-unit uklik, alhamdulillah kita ready, baik tiger, jawarannya belum, jawara V5-nya belum. Mungkin beberapa hari ke depan bakalan kita readykan untuk jawara V5-nya. Tiger, sharp tiger, popor kayu ready, Zavan ready, pompa samping, pompa bawah juga ada, sudah siap, sudah ready. Innova Mini, Innova standar AC di atas saya pas ini, cuma nggak bisa saya perlihatkan soalnya ya memang tinggi untuk bagian dari etalase yang ada di atas ini. Untuk unit-unit yang full CNC biasanya lebih ke black lava, ANT sama bengal, biasanya seperti itu. Oke, segini saja ya. Terima kasih sudah yang sudah komen di video tersebut. Sampai jumpa di video selanjutnya. Buat teman-teman yang pengen request atau pengen kita reviewkan unit yang ada di kita, nanti bisa tulis di kolom komentar. Oke ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.